Salam damai. Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Kamis 24 November 2022, Gereja memperingati Santo Andreas Dunglac, imam dan kawan-kawan martir. Renungan bagi kita dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, saat ini negara kita kembali berduka. Beberapa hari yang lalu terjadi gempa bumi di daerah Cianjur, Jawa Barat, yang membuat begitu banyak penduduk kehilangan harta benda, bahkan anggota keluarganya. Ratusan orang meninggal dunia, dan bahkan sampai saat ini masih terus diupayakan pencarian untuk mencari orang-orang yang masih belum ditemukan, dan mungkin mereka masih ada di bawah timbunan bangunan yang telah rata dengan tanah. Maka marilah kita sama-sama berdoa supaya upaya pencarian tersebut benar-benar boleh berjalan dengan baik, sehingga korban-korban tersebut boleh segera ditemukan. Injil hari ini juga mengisahkan tentang keruntuhan kota dan bencana-bencana alam. Yesus menubuatkan tentang keruntuhan kota Yerusalem. Dan sungguh saudara-saudariku, pada tahun 70 Masehi, nubuat itu benar-benar terjadi, di mana kerajaan Romawi di bawah Kaisar Titus sungguh-sungguh menghancurkan kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu rata dengan tanah, termasuk juga bait suci yang menjadi kebanggaan seluruh penduduk kota Yerusalem. Kehancuran kota Yerusalem merupakan gambaran kehancuran dunia pada akhir zaman, di mana
Akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa alam yang mengerikan, peperangan dan penganiayaan yang tidak berkesudahan. Akan terjadi kesesakan yang dahsyat yang akan menimpa seluruh negeri. Saudara-saudari, saat ini kita seakan telah menyaksikan semua yang tercatat dalam Injil hari ini. Begitu banyak bencana alam yang mengerikan, yang tak jarang menelan banyak korban nyawa, termasuk peristiwa gempa bumi Cianjur yang saya sampaikan di awal tadi. Begitu berkepanjangan perang antar bangsa dan kuasa. Dan yang akhir-akhir ini terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, yang walaupun telah banyak diperbincangkan oleh banyak kepala negara di dunia, tapi belum juga menemukan titik terang yang bisa mengakhiri perang tersebut. Begitu banyak orang-orang yang menderita sengsara dan ketakutan sepanjang waktu, karena situasi-situasi yang dihadapinya seolah tidak ada titik terang sama sekali. Apalagi saat ini, begitu gencar diberitakan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun resesi dunia, di mana tingkat kesulitan hidup akan semakin meningkat. Saudara-saudariku yang terkasih, atas semua itu, Yesus tidak menghendaki kita binasa karenanya. Yesus justru ingin menyelamatkan kita. Maka ia berkata, apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dan saat ini adalah saatnya, maka bangkitlah. Bangkitlah dari segala keberdosaan kita. Bangkitlah dari segala kecemasan dan ketakutan kita. Bangkitlah dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih. Sebab orang yang beriman tidak akan kehilangan pengharapan, karena ia percaya bahwa Yesus sangat mengasihinya dan pasti menepati janjinya, yaitu memberi keselamatan kekal. Tunjukkanlah iman, harapan, dan cinta kasihmu itu dengan cara setia menjalin relasi yang intim dengan Allah dan sesama. Jalinlah relasi yang intim dengan Allah melalui hidup doa dan baca kitab suci setiap hari. Jalinlah relasi yang intim dengan sesama melalui persekutuan dengan keluarga dan sesama, serta melakukan pelayanan-pelayanan kasih sekecil apapun yang bisa kita lakukan, tapi lakukanlah itu dengan cinta yang tulus. Ingat saudaraku, dunia akan berakhir, tapi kasih Allah tidak akan berkesudahan. Kasih Allah sungguh akan menyelamatkan setiap orang yang memberi dirinya untuk diselamatkan. Amin.